Hai teman-teman, kalian tahu nggak? Sampah organik yang dibiarkan menumpuk ternyata akan membawakan dampak buruk bagi lingkungan loh. Wah, kok bisa ya? Yuk, kita simak penjelasannya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat pada tahun 2021 sebanyak 29,56 juta ton. Dari keseluruhan timbulan sampah tersebut, 66,68% merupakan sampah organik. Namun, masih terdapat 10,72 juta ton sampah yang tidak terkelola dengan baik. Tentu saja, hal ini akan menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Sampah organik yang dibiarkan tertumpuk dapat menghasilkan gas karbon dioksida, metana, dan nitrus oksida. Ketiga gas ini dapat merusak lapisan ozon yang mengakibatkan pemanasan global. Maka dari itu, sampah organik jangan langsung dibuang ke tempat sampah ya teman-teman. Jadi, kalau sampah organik sebaiknya tidak boleh dibuang langsung ke tempat sampah. Terus, sampah organiknya diapakan ya? Tenang, ada cara mudahnya kok. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk kompos. Selain untuk menyelamatkan lingkungan, pupuk kompos juga bernilai ekonomi loh. Teman-teman penasaran kan cara pembuatan pupuk kompos? Yuk, kita simak langkah mudahnya. Apa saja sampah organik yang dapat dijadikan pupuk kompos? Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai di alam. Sampah organik dibagi menjadi dua, yaitu sampah basah atau green material dan sampah kering atau brown material. Sampah basah merupakan sampah yang kaya akan zat nitrogen dan protein. Sampah basah ini lebih cepat terurai di alam. Contohnya seperti daun hijau, sisa sayur, kulit buah, sisa nasi, rumput hijau, dan ampas kopi atau teh. Sampah kering merupakan sampah yang kaya akan zat karbon. Sampah kering contohnya seperti daun kering, ranting kering, dan rumput kering. Sampah kering berfungsi sebagai penyeimbang kelembapan di dalam komposter, agar pupuk kompos yang dihasilkan tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Jadi, kombinasi antara sampah basah dan sampah kering itu penting ya teman-teman. Alat dan bahan yang dibutuhkan. Pertama, komposter. Komposter merupakan tempat untuk menampung sampah organik dalam proses pengkomposan. Komposter ada banyak jenisnya loh teman-teman. Komposter yang digunakan pada video ini adalah komposter yang terbuat dari galon bekas. Nah, ini cara buatnya. Bagian atas galon dipotong menggunakan pisau, kemudian bagian bawahnya dilubangi. Lubang-lubang di bawah galon itu agar cairan yang dihasilkan dari proses pengkomposan dapat keluar, sehingga menjaga kelembapan komposter. Kedua, aktivator. Aktivator berguna untuk mempercepat proses pengkomposan. Aktivator dapat berupa cairan EM4 yang bisa dibeli di toko pertanian atau dibuat sendiri, seperti air gula merah atau air bekas cucian beras seperti yang digunakan di video ini. Aktivator ini tidak wajib ya teman-teman. Air bekas cucian beras dapat dijadikan sebagai aktivator karena mengandung glukosa. Glukosa ini berguna untuk memberikan nutrisi bagi mikroba agar mereka semakin strong dan mempercepat proses pengkomposan. Ketiga, sekop kebun untuk mengaduk komposter. Keempat, sarung tangan untuk berkebun. Kelima, ember. Keenam, tutup komposter. Kali ini kita pakai kertas bekas dan kardus bekas ya. Terakhir, pisau, talenan, dan baskom. Sudah siap semua kan alat dan bahannya?
Ayo kita sekarang membuat pupuk kompos. Pertama, cacah sampah organik menjadi ukuran kecil. Semakin kecil potongannya, semakin cepat proses pengkomposannya. Nah, ini hasil setelah dipotong-potong. Kedua, masukkan sampah organik yang telah dicacah ke dalam komposter. Masukkannya secara berselingan ya. Lapisan terbawah harus sampah kering. Kemudian dilanjutkan sampah basah. Ini sampah dapur yang telah terkumpul selama beberapa hari ya teman-teman. Untuk lapisan terakhir harus dimasukkan sampah kering. Sudah terlihat ya lapisannya? Kali ini kita buat 5 lapisan. Lapisan terbawah dan teratas harus sampah kering. Lapisan teratas harus sampah kering sebagai segel agar bau dari proses pengkomposan tidak tersebar. Ketiga, letakkan komposter di atas ember, kemudian siram komposter dengan air bekas cucian beras. Wadah ember ini berguna untuk menampung air bekas cucian berasnya agar tidak terbuang percuma. Air beras ini bisa juga loh dibuat untuk menyiram tanaman. Keempat, tutup komposter agar tidak dihinggapi serangga dan terlindung dari percikan air. Kali ini kita pakai kertas bekas dan kardus bekas ya. Pakai tutup lain juga bisa kok. Yang penting dapat menutupi komposter. Terakhir, letakkan komposter di tempat yang terlindung dari hujan dan bersuhu hangat. Tempat yang hangat sangat disukai oleh mikroba pengompos, sehingga mempercepat proses pengomposan. Lalu, tunggu hingga menjadi pupuk kompos sekitar 3 minggu sampai 3 bulan. Jangan lupa selama 2-3 hari sekali komposternya diaduk ya, untuk memberikan oksigen ke dalam komposter. Nah, lihat, ada cairan di wadah ini. Cairan ini namanya lindan atau pupuk cair. Cairan ini jangan dibuang ya, baiknya ditampung di botol seperti ini. Lindan atau pupuk cair bisa juga digunakan untuk menyuburkan tanaman loh teman-teman. Lihat, ini pupuk kompos setelah 1 bulan. Pupuk kompos yang baik memiliki tekstur dan aroma seperti tanah. Sebelum digunakan, pupuk komposnya diangin-anginkan seharian dulu ya, untuk menghentikan proses pengkomposan. Setelah itu, pupuk kompos siap digunakan. Gimana teman-teman cara pembuatan pupuk komposnya? Mudah dan praktis kan? Yuk kita bersama jaga kelestarian lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bersama kita selamatkan bumi.